wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman web bab 2 yang berjudul Semantik HTML dan Accessibility. Capaian pembelajaran di sini yaitu menganalisis perbedaan antara kode HTML statis string dengan representasi hidupnya di browser DOM, menerapkan elemen semantik yang tepat untuk meningkatkan keterbacaan kode dan peringkat SEO, merancang formulir yang user-friendly dan aman menggunakan standar validasi HTML ML5 modern, mengimplementasikan prinsip aksesibilitas agar aplikasi dapat digunakan oleh pengguna difabel maupun power user, mengoptimalkan metadata halaman untuk interaksi media sosial dan mesin pencari menggunakan OpenGraph dan Schema.org. Nah, yang pertama, the DOM atau Dokumen Objek Model, peta hidup halaman web. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di text editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataannya, file HTML hanyalah sekumpulan teks mati yang berisi instruktur arsitektur, sedangkan yang hidup di dalam memori browser adalah dokumen objek model atau DOM. Bayangkan file HTML-mu sebagai naskah skenario film, sedangkan DOM adalah panggung teater tempat para aktor atau elemen benar-benar berdiri, bergerak, dan berinteraksi secara live. Ketika browser memuat halamanmu, ia melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut menjadi struktur pohon objek yang dinamis. Struktur pohon ini merepresentasikan hierarki elemen, di mana HTML adalah akar root yang kemudian bercabang menjadi head dan body, lalu terus bercabang hingga ke elemen terkecil seperti tombol atau teks. Tanpa transformasi menjadi DOM, JavaScript tidak akan bisa menyentuh, mengubah, dan menghapus elemen apapun di halaman web karena JavaScript hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa makhluk mentah. Dalam struktur pohon ini, di setiap bagian dari halaman web direpresentasikan sebagai node. Ada banyak jenis node, tetapi yang paling sering kita manipulasi adalah elemen node seperti div, p, dan text node. Isi tulisan di dalam elemen node ada banyak jenis node, tetapi yang paling sering kita manipulasi adalah elemen node seperti div dan p, dan text node. Isi tulisan di dalam elemen hubungnya antar node ini sangat mirip dengan silsilah keluarganya. Elemen yang membungkus elemen lain disebut parent, elemen yang berada di dalamnya disebut child, dan elemen yang berada di level yang sama dalam satu pembungkus disebut sibling. Pemahaman tentang hubungan kekerabatan ini sangat krusial ketika kamu nanti bisa menggunakan CSS selector atau menggunakan DOM traversing dengan JavaScript. Misalnya, jika kamu ingin mengubah warna tombol tertentu, kamu seringkali harus menavigasi dari elemen kakek atau kontainer utama. Turun ke elemen cucu tombol itu sendiri. Jika struktur DOM-mu berantakan atau terlalu dalam, misalnya deeply nested, performa aplikasi bisa menurun karena browser harus bekerja keras untuk menelusuri hubungan antara node tersebut saat melakukan rendering. Salah satu kekuatan utama DOM adalah sifatnya yang menyediakan API, Application Programming Interface, untuk bahasa pemrograman luar seperti JavaScript. Ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol dan tuas standar yang bisa digunakan oleh script untuk mengendalikan halaman, properti seperti inner HTML, text content, atau metode seperti append child dan advanced listener adalah jembatan yang disediakan DOM agar logika pemrograman bisa mengubah tampilan visual. Tanpa API, halaman web hanya akan menjadi poster digital statis yang membosankan seperti di era Web 1. Konsep ini menjadikan browser bukan sekedar menampilkan dokumen, melainkan sebuah platform aplikasi yang kompleks. Setiap kali kamu melihat notifikasi muncul tanpa reload atau menu drop-down terbuka saat diklik. Itu adalah hasil kerja JavaScript yang sedang menyetir DOM melalui API yang tersedia. Namun, memanipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal. Sebuah konsep yang sering disebut sebagai DOM tearsing, setiap kali kita mengubah geometri elemen atau misalnya mengubah lebar tinggi atau tinggi, browser harus menghitung ulang tata letak seluruh halaman reflow dan mengecat ulang pixel-pixelnya atau repaint.
Bayangkan jika kamu menyuruh tukang bangunan untuk memindahkan tembok rumahmu 1 sentimeter ke kanan setiap 1 detik. Tukang itu pasti akan kelelahan dan rumahmu bisa runtuh. Inilah sebabnya mengapa framework modern seperti React atau Vue menggunakan konsep virtual DOM, yaitu sebuah salinan DOM di memori yang bisa diubah-ubah dengan sangat cepat. Hanya ketika semua perubahan selesai dihitung di virtual DOM, framework akan memperbarui DOM asli sekaligus dalam satu waktu batch update, meminimalkan kerja berat browser. Penting juga untuk memahami bahwa apa yang kamu lihat di view source browser seringkali seringkali berbeda dengan apa yang ada di DOM saat ini. View source hanya menampilkan kode HTML awal yang dikirim dari server, sedangkan DOM merepresentasikan keadaan halaman saat ini yang mungkin sudah diacak-acak oleh JavaScript. Jika kamu ingin melihat struktur yang sebenarnya terjadi, kamu harus menggunakan Instant Element di Developer Tools. Alat ini memperlihatkan DOM Live yang sedang aktif, lengkap dengan atribut tambahan atau elemen baru yang mungkin disuntikkan oleh skrip pihak ketiga. Kemampuan melakukan debugging langsung di pohon DOM ini adalah skill wajib bagi seorang web arsitek untuk menelusuri bug, tampilan, atau masalah fungsionalitas. Nah, untuk yang kedua yaitu semantik elemen, mengkode dengan makna, bukan hanya gaya. Di masa lalu yang kelam, pengembangan web memiliki kebiasaan buruk membangun seluruh halaman menggunakan tag div yang tidak ada habisnya. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai deep soap tag. Tag div adalah elemen non-semantik, artinya ia tidak memberikan informasi apapun tentang isi di dalamnya kepada browser maupun pengembangan lain. Ia hanyalah kotak kosong generik. Ketika kamu melihat kode yang berisi ratusan div bersarang, sangat sulit untuk membedakan mana yang merupakan navigasi, mana artikel utama, dan mana bagian footer hanya dengan sekilas pandang. Masalah ini tidak hanya membuat kode sulit dirawat atau maintainability nightmare, tetapi juga membingungkan mesin pencari yang mencoba memahami struktur kontenmu. Googlebot akan melihat halamanmu sebagai tumpukan kotak tanpa label, kesulitan menentukan mana konten prioritas yang harus diunggulkan dalam hasil pencarian. Kehadiran semantik HTML di standar HTML5 datang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan ini dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik, elemen seperti header, nav, main, artikel, aside, dan footer. Menjelaskan peran mereka masing-masing dalam struktur dokumen. Ketika kamu membungkus menu navigasi dengan tag nav, kamu secara eksplisit memberitahu mesin, "Hey, ini adalah kumpulan link penting untuk pemindahan halaman." Ini seperti memberi label yang jelas pada setiap rak di dugong logistik. Alih-alih semua kotak bertuliskan barang, ini ada kotak makanan, elektronik, dan pakaian. Kejelasan ini memungkinkan algoritma mesin pencari CEO untuk mengindeks kontenmu dengan jauh lebih akurat tersebut dan menempelkan di situs lain atau RSS feed. Isinya masih tetap masuk akal dan utuh. Sebaliknya, section digunakan untuk mengelompokkan konten yang memiliki tema sama tapi merupakan bagian dari kesatuan narasi yang lebih besar. Seperti bab dalam buku atau segmen tentang kami di halaman profil, menggunakan keduanya dengan tepat menunjukkan kedewasaanmu dan menyusun arsitektur informasi, bukan sekedar menata tampilan visual. Manfaat semantik tidak hanya berhenti pada mesin, tetapi juga sangat berdampak pada developer experience atau DEX dan kerja tim. Bayangkan kamu bergabung dengan tim baru dan harus memperbaiki bug di halaman yang kodenya belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jika kodenya penuh dengan div dan kelas CSS yang aneh seperti box top left 2, kamu akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari lokasi bug tersebut. Namun, jika kodenya menggunakan struktur semantik yang rapi, kamu bisa langsung melompat ke bagian form di dalam main atau tautan kontak di footer. Dengan intuisi yang cepat, semantik bertindak sebagai dokumentasi yang tertulis langsung ke dalam kode, self-domating kode, mengurangi beban kognitif saat membaca dan memahami alur dokumen. Selain itu, bentuk profesionalisme dan empati seorang web arsitek. Kamu tidak hanya menulis kode untuk membuat browser, menampilkan visual yang cantik, tapi kamu menulis struktur data yang bermakna, yang bisa dikonsumsi oleh berbagai agent, mulai dari manusia, robot mesin pencari, hingga alat bantu difabel. Kode yang semantik lebih tahan banting terhadap perubahan teknologi di masa depan karena ia berpegang pada standar makna, bukan
standar tampilan yang sangat usang. Jadi mulailah membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum mengetik div dan bertanya apakah ada elemen lain yang lebih tepat untuk mendeskripsikan konten ini. Nah, untuk yang ketiga yaitu advanced form dan validation, gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan antara kritis antara pengguna dan sistem, tempat di mana data berharga berpindah tangan. Di masa lalu, input data hanya terbatas pada tipe teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik form rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input types spesifik seperti input type sama dengan email, input type sama dengan tel, input type sama dengan date, hingga input type sama dengan number. Penggunaan tipe spesifik ini bukan sekedar untuk memvalidasi, tetapi juga untuk memicu antarmuka keyboard yang sesuai di perangkat mobile atau virtual keyboard. Misalnya, saat pengguna fokus pada input bertipe tel, smartphone akan otomatis menampilkan keypad angka besar tanpa tombol huruf, yang secara drastis meningkatkan pengalaman pengguna atau user experience dengan mengurangi potensi salah ketik. Selain tipe input, browser modern dilengkapi dengan atribut construct validation, bawaan yang sangat kuat seperti record pattern, min, max, dan step. Dengan atribut ini, kita bisa memblokir pengiriman formulir di tingkat browser tanpa menulis satu baris pun kode JavaScript. Misalnya, menambahkan atribut record pada kolom nama akan membuat browser secara otomatis menahan tombol submit dan menampilkan pesan error standar jika kolom tersebut kosong. Fitur ini memberikan umpan balik instan kepada pengguna, justru jauh lebih cepat daripada menunggu data dikirim ke server lalu dikembalikan dengan pesan error. Validasi sisi klien ini berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk memastikan data yang masuk sudah bersih dan sesuai format sebelum diproses lebih lanjut. Namun, validasi bawaan browser terkadang memiliki tampilan pesan error yang kaku dan sulit disesuaikan dengan desain brand aplikasi kita. Disinilah Construct Validation API JavaScript berperan. Memungkinkan kita untuk menunggangi logika validasi browser tetapi dengan pesan yang tampilan custom. Melalui API ini, kita bisa mendeteksi status validitas setiap kolom dengan properti seperti validitas value missing atau validity type mismatch. Lalu, menampilkan pesan error yang lebih manusiawi dan estetik menggunakan DOM. Kita juga bisa memanfaatkan pseudo class CSS seperti valid, invalid, focus within, dan user invalid. Untuk memberikan visual real time, seperti mengubah bingkai input menjadi merah saat format email salah atau hijau saat sudah benar, penting untuk diingat bahwa seberapa canggih pun validasi di sisi klien browser, ia tidak boleh dianggap sebagai jaminan keamanan mutlak. Seorang pengguna yang nakal atau peretas bisa mudah mematikan JavaScript, memanipulasi HTML lewat inspect elemen, atau mengirim request langsung ke API, termasuk server tanpa melalui browser. Oleh karena itu, prinsip keamanan web yang paling fundamental adalah never trust client data. Validasi di HTML dan JavaScript hanya fitur kenyamanan untuk UX yang baik. Sedangkan validasi keamanan yang sesungguhnya sanitasi input, pengecekan format data, wajib dilakukan ulang di sisi server, backend, mengendalikan validasi klien saja, sama dengan mengunci pagar rumah dengan selotip terlihat aman tapi sangat mudah diterobos. Yang keempat adalah web accessibility atau jalan tol untuk semua orang. Web accessibility yang sering disingkat menjadi E1Y, E11Y karena ada 11 huruf antara A dan Y. Seringkali disalahartikan hanya sebagai fitur untuk penyandang tunanetra, padahal aksesibilitas adalah tentang inklusif universal yang menguntungkan semua orang, termasuk saya dan kamu. Konsep ini dikenal sebagai the crab cut effect. Awalnya trotoar landai dibuat untuk pengguna kursi roda, tapi ternyata juga sangat membantu orang yang membawa koper, orang tua dengan kereta bayi, atau bersepeda. Di web, fitur seperti kontras warna yang tinggi tidak hanya membantu orang lain gangguan penglihatan, low vision, tetapi juga membantu kita melihat layar HP saat berada di bawah terik matahari. Video dengan caption teks membantu teman tuli, tetapi juga membantu kita menonton konten di tempat umum yang bising atau di kantor diam-diam tanpa suara.
Salah satu alat utama yang digunakan penyandang tunanetra untuk berselancar di internet ini adalah screen reader atau pembaca layar, sebuah software yang membacakan isi halaman web secara linear dari atas ke bawah. Berbeda dengan mata kita yang bisa memindahi scan halaman secara acak langsung, dan fokus ke bagian yang penting. Screen reader memproses informasi secara beruntun. Disinilah struktur HTML, heading H1 sampai H6 dengan urutan yang logis. Pengguna screen reader bisa melompat antara bab dengan mudah, skipping konten. Namun, jika kamu menggunakan teks biasa yang hanya berbesar ukurannya dengan CSS tanpa teks heading, pengguna tersebut akan tersesat dalam lautan teks tanpa navigasi. Bagi mereka, web tidak semantik adalah seperti buku tanpa daftar isi dan nomor halaman. Selain visual, navigasi keyboard adalah pilar utama aksesibilitas, terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan motorik dan tidak bisa menggunakan mouse. Aplikasi web yang baik harus bisa dioperasikan sepenuhnya dengan tombol Tab, Shift, Tab, Enter, dan Space. Urutan fokus order harus logis, bergerak dari kiri ke kanan dan atas ke bawah, mengikuti alur visual. Sayangnya, banyak developer yang mematikan Outline fokus bawaan browser, Outline non, demi alasan estetika tanpa memberikan pengganti, membuat pengguna keyboard buta arah karena tidak tahu elemen mana yang sedang aktif. Ini adalah dosa besar dalam aksesibilitas. Selalu pastikan ada indikator visual yang jelas saat sebuah elemen menerima fokus, atau desainlah custom focus style yang sesuai dengan tema aplikasimu. Ketika elemen HTML standar tidak cukup untuk membuat komponen UI dan kompleks seperti accordion, tabs, atau model dialog, kita membutuhkan bantuan WAI, ARIA, Web Accessibility Initiative, Accessibility Rich Internet Application. ARIA adalah sekumpulan atribut khusus seperti ARIA Label, ARIA Expanded, ARIA Hidden, dan memberikan informasi tambahan kepada teknologi Ubuntu. Contohnya tombol icon hamburger menu. Mungkin tidak memiliki akses sehingga screen reader hanya akan membacanya sebagai button. Dan menambahkan area label main menu, kita memberikan konteks yang hilang tersebut, namun aturan emas pengguna ARIA adalah no ARIA is better than bad ARIA. Jika kamu bisa menggunakan elemen HTML asli yang sudah aksesibel, gunakanlah itu. Gunakan ARIA hanya sebagai penambal polyfill semantik ketika HTML natif sudah mentok. Kita juga harus memperhatikan teks alternatif atau alt text yang sering kali diasal-asali atau dikosongkan. Kemudian yang kelima yaitu SEO dan metadata atau kartu nama digitalmu. Di era informasi yang banjir bandang ini, konten yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak bisa ditemukan oleh orang lain. SEO atau Searching Engine Optimization bukanlah sihir hitam atau sekedar menabur kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin pencari crawlers atau spiders memahami konteks dan relevansi halamanmu. Metadata yang hidup di dalam tag head dan tidak terlihat langsung di halaman browser berfungsi sebagai kartu nama atau proposal bisnis yang kamu sodorkan kepada Google, Bing, dan media sosial. Tag title dan meta name description adalah elemen paling fundamental. Mereka menentukan apa yang muncul di halaman hasil pencarian CRP. Judul yang mengikat dan deskripsi yang akurat dapat meningkatkan click-through rate secara drastis pada gilirannya mengambil sinyal positif ke algoritma ranking Google. Selain mesin pencari tradisional, cara kontenmu tampil di media sosial juga diatur oleh standar metadata yang disebut Open Graph Protocol atau OG. Pernahkah kamu membagikan link di WhatsApp atau Twitter dan melihat kartu pertinjau yang cantik, lengkap dengan gambar, judul, tebal, dan kekasan? Itu adalah hasil kerja dari teks seperti meta property, OG image, meta property, OG title, dan meta property, OG description. Tanpa tag ini, platform sosial akan mencoba menebak-nebak gambar mana yang harus diambil dari halamanmu. Seringkali mengambil gambar iklan atau logo yang terpotong jelek. Mengoptimalkan OG text adalah strategi marketing gratis yang membuat kontenmu lebih terlihat profesional dan scalable. Meningkatkan potensi viralitas di ekonomi sosial. Untuk level yang lebih tinggi, kita menggunakan struktur data atau skema ORG, biasanya dalam format JSON
LD, JavaScript Object Notation for Linked Data. Ini adalah cara kita memberikan kunci jawaban langsung kepada mesin pencari tentang isi data kita. Alih-alih membiarkan Google menebak bahwa angka 4.5 di halaman adalah ranting produk, kita membungkusnya dalam skema JSON yang secara eksplisit berkata ini adalah produk harganya sekian, ratingnya 4.5, dan stoknya tersedia. Hasilnya, Google dapat menampilkan rich snippets di hasil pencarian seperti bintang, ranting, harga, atau resep masakan yang langsung muncul tanpa user perlu membuka website. Tampilan visual yang menonjol ini memberikan keunggulan kompetitif yang luar biasa dibandingkan kompetitor yang hanya menampilkan teks biru standar. Metadata juga mencakup instruksi teknis untuk robot melalui file robots.txt dan tag metaname sama dengan robots. Kamu bisa mengontrol halaman yang mana boleh diindeks dan mana yang harus disembunyikan, seperti halaman admin atau hasil pencarian internal. Konsep canonical URL atau ring rel sama dengan canonical juga sangat penting untuk mencegah masalah duplikasi konten. Jika sebuah artikel bisa diakses dari 3 URL berbeda, misalnya karena parameter tracking marketing, Google mungkin akan bingung mana yang asli dan membagi-bagi nilai rankingnya. Tag Canonical membantu Google abaikan yang lain. Ini adalah versi horizontal yang harus kamu ranking. Ini menjadi otoritas halamanmu agar tidak terpecah-pecah. Jangan lupakan juga kaitan erat antara SEO dan performa yang diukur melalui Core Web Vitals. Metadata seperti metaname viewport sangat krusial untuk membantu browser bagaimana mengatur skala halaman di perangkat mobile, yang kini menjadi faktor ranking utama. Google tidak hanya menilai apa isi kontenmu, tapi juga seberapa nyaman pengguna saat mengonsumsinya. Halaman yang lambat, bergeser-geser saat dimuat, atau tidak responsif akan dihukum turun peringkatnya. Oleh karena itu, optimasi teknis di bagian head, seperti preloading, font, atau DNS private, juga menjadikan bagian dari strategi SEO modern. Kesimpulannya, SEO dan metadata adalah jembatan yang menghubungkan kode teknis dengan audiens manusia. Kamu bisa membangun aplikasi web paling canggih dengan teknologi terkini, tapi jika mesin pencari buta terhadap dan media sosial gagal menampilkannya dengan baik, aplikasimu akan menjadi kota hantu. Seorang web arsitek harus memandang kode HTML tidak hanya dengan intrusi visual untuk browser, tapi juga sebagai alat komunikasi data ke seluruh ekosistem internet. Metadata yang terstruktur rapi adalah investasi jangka panjang yang memastikan karyamu mendapatkan perhatian dan lalu lintas pengunjung yang layak ia dapatkan. Yang pertama, yang keenam, integrasi keislaman, inklusis dan kejujuran struktur. Dalam Islam, menulis kode bukan sekedar instruksi pada mesin, melainkan untuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip qalan syadida atau perkataan yang benar lurus, sebagaimana Allah memerintahkan dalam surat Al-Ahzab ayat 70 untuk mengungkapkan perkataan yang benar. Seorang pengembang web mengamalkan ini melalui semantik HTML, menggunakan elemen yang tepat sesuai fungsinya, misalnya menggunakan tag button untuk tombol bukan div. Yang dimanipulasi adalah bentuk kejujuran struktural. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya, wudu syai'in fi mahlihi, yang merupakan definisi dari ADL, keadilan. Membiarkan browser atau screen reader kebingungan karena kode yang tidak semantik adalah bentuk kezaliman kecil terhadap pengguna dan membutuhkan kejelasan informasi. Fokus utama bab ini adalah web accessibility, manifesti teknologi dari prinsip Ar-Rahman, kasih sayang, dan kepedulian terhadap kaum yang lemah. Islam sangat memuliakan penyayangan disabilitas sebagaimana diabadikan dalam surah Abasa yang menegur Nabi Muhammad SAW karena berpaling sejak dari Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra dalam konteks digital, membuat website yang tidak bisa diakses oleh pengguna tunanetra atau pengguna dengan keterbatasan motorik adalah yang hanya menggunakan keyboard adalah bentuk pengabaian modern yang harus dihindari. Membangun web yang inklusif adalah implementasi hadis. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain, bermanfaat bagi semua manusia tanpa memandang keterbatasan fisik mereka. Selain itu, penggunaan metadata dan SEO yang etis berkaitan erat dengan prinsip tabligh, menyampaikan atau sidik dan jujur. Metadata adalah wajah konten kita di mesin mencari dan media sosial. Seorang muslim dilarang melakukan tadlis
penipuan kualitas atau gurur ketidakjelasan seorang muslim dilarang melakukan membuat judul clickbait atau deskripsi meta yang tidak sesuai dengan isi konten hanya demi traffic. Struktur skema ORG yang rapi adalah upaya kita untuk menyajikan informasi secara transparan, sehingga pencari ilmu dapat menemukan kebenaran dengan cepat dan akurat di tengah lautan informasi sampah. Terakhir, konsep DOM yang terstruktur rapi mengajarkan kita tentang nizam atau keteraturan dan ukhuwah, persaudaraan antar elemen. Bagaimana tubuh manusia hanya satu bagiannya sedikit sakit, maka bagian lain ikut merasakan. Kode HTML yang buruk di bagian yang di suatu bagian bisa merusak tampilan di bagian lain. Membangun struktur yang kokoh dan saling menopang adalah cerminan dari bangunan yang umat yang solid. Dengan demikian, menulis HTML yang valid, semantik, dan aksesibilitas bukan hanya tuntunan teknis W3C, melainkan juga pemenuhan hak-hak sesama manusia, hak adami untuk mendapatkan akses informasi yang setara dan bermartabat. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kesimpulan. Struktur data adalah fondasi. Bab ini telah menegaskan bahwa HTML bukanlah sekedar wadah kosong untuk menampung desain, melainkan tulang punggung arsitektural yang menentukan bagaimana dunia mesin dan manusia memahami konten kita. Berikut adalah poin-poin kunci yang harus dibawa pulang. Yang pertama, DOM bukanlah file HTML. Kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks, melainkan membangun DOM tree yang hidup di memori. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat interaksi. Kita tidak mengedit teks, kita memanipulasi objek. Ini adalah landasan utama sebelum masuk ke JavaScript. Semantik adalah investasi jangka panjang. Menggunakan div untuk segalanya mungkin terlihat cepat di awal, tapi menggunakan elemen semantik, nav, artikel, button adalah investasi untuk CEO, aksesibilitasnya, dan keterbacaan kode tim. Kode semantik adalah dokumentasi yang berbicara sendiri. Yang ketiga, validasi dimulai dari browser. Jangan membebani JavaScript untuk hal-hal yang sudah bisa dilakukan oleh browser. Constraint validation API dan tipe input modern memberikan keamanan lapis pertama dan pengalaman pengguna yang superior di peringkat mobile tanpa biaya performa. Yang keempat, aksesibilitas adalah universal. Kita memahami bahwa aksesibilitas bukan fitur tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas universal. Code effect HTML yang valid dan semantik adalah 80% dari pekerjaan aksesibilitas, sisanya adalah penggunaan area yang bijak, bukan serampangan. Yang kelima, metadata adalah wajah publik. Di luar apa yang dilihat pengguna di layar, metadata atau open graph dan skema ORG bekerja di balik layar untuk memastikan konten ini tampil menarik saat dibagikan di media sosial dan dimengerti oleh mesin pencari. Ini adalah jembatan antara kode teknis dan visibilitas marketing. Dengan struktur data HTML yang kini sudah kokoh, bermakna, dan inklusif, kita siap untuk memberikan kulit dan keindahan pada kerangka ini di bab 3. Kita akan menyelami seni tata letak modern menggunakan CSS. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.